selamat datang di YouTube channel kami, di YouTube channel RSIA Sentul Cikampek. Hari ini kita akan membahas mengenai Q&A yang sudah diberikan di waktu lalu di Instagram kita, di feed Instagram kita sudah diinformasikan untuk Q&A-nya berkenaan dengan tema imunisasi influenza dewasa di RSIA Sentul Cikampek. Jadi sudah banyak pertanyaan yang masuk nih dok dari di feed Instagram, banyak yang komen, kemudian di DM. Nah, jadi kita tinggal jawab satu persatu. Memang ada banyak banget sih dok untuk pertanyaannya. Nah, perkenalkan dulu ya, ini adalah Dokter Betarlita, salah satu dokter umum di RSIA Sentul Cikampek. Silakan dokter memperkenalkan diri dulu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dokter Betarlita. Saya dokter umum di RSIA Sentul Cikampek. Oke, nah untuk pertanyaannya kita mulai aja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sih yang masuk ada sekitar 70-an dok untuk Lumayan pertanyaannya. banyak ya berarti ya. Lumayan banyak ya. Nanti kalau misalkan kayaknya sih karena ada yang beberapa yang sama, jadi kita akan bawakan perwakilannya aja gitu Ya, ya dok ya. jadi dipilih pertanyaannya yang kira-kira memang semuanya hampir sama Mewakilkan. sih Iya, mewakilkan ya. seperti itu dok. Oke. Nah, pertama nih kita akan bertanya mengenai, nah ini dari Bunda Azizah Biansyah. Pertanyaannya adalah, apa manfaat vaksin influenza di masa pandemi COVID-19? Oke, jadi vaksin influenza dan COVID-19. Sebenarnya memang untuk vaksin influenza sendiri hanya untuk melindungi kita atau mencegah dari virus influenza, tidak bisa mencegah dari COVID-19. Tapi ini sangat bermanfaat di masa pandemi ini karena keduanya merupakan menyerangnya saluran pernapasan, jadi gejalanya sangat-sangat mirip. Oke. Nah, itu bisa mencegah kita menjadi rancu gejalanya antara COVID dan influenza. Jadi orang-orang yang sudah divaksin influenza, kalau misalkan memiliki gejala seperti itu, berarti itu bukan influenza. Mungkin itu gejala dari COVID. Oke. Yang kedua, itu untuk meringankan gejala yang timbul yang diakibatkan oleh COVID sendiri. Kemudian dia juga bisa menurunkan risiko komplikasi apabila kita terpapar dengan COVID. Karena beberapa faktor seperti influenza ini bisa menjadi penyerta pada pasien-pasien COVID dan menimbulkan komplikasi yang lebih berat seperti itu. Oke, jadi bisa meringankan apabila orang tersebut terkena COVID gitu Iya, ya dok ya. betul. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Giva Nindya, adakah batasan usia untuk melakukan imunisasi influenza bagi dewasa? Baik, jadi ini untuk dewasa ya. Jadi untuk usianya itu semua usia bisa di atas 6 bulan. Jadi dengan catatan di atas 6 bulan. Memang Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit dalam Indonesia juga menyarankan semua usia dewasa disarankan untuk melakukan vaksin influenza. Oke. Nah, itu tidak ada batasan usia maksimalnya. Justru kelompok-kelompok yang beresiko tinggi seperti usia di atas 65 tahun, kemudian wanita hamil, memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, itu sangat dianjurkan untuk melakukan vaksin influenza. Jadi asalkan di atas 6 bulan dan kondisinya sehat bisa. Baik. Berarti ini sekalian menjawab juga pertanyaan dari Bunda Shirin Azahra 7. Katanya, perlukah vaksin ketika dewasa? Tadi sudah dijawab juga, Iya, berarti perlu ya dok ya? berarti perlu. Itu sangat perlu, terutama kelompok-kelompok yang beresiko. Baik, Seperti salah itu. satunya vaksin untuk dewasa adalah vaksin influenza ini ya dok ya, Influenza, karena betul. ada beberapa mungkin jenis vaksin yang memang diberikan untuk Untuk usia dewasa. dewasa. Oke. Pertanyaan selanjutnya, nah aman gak sih dok untuk ibu hamil dan menyusui kalau divaksin influenza? Ini pertanyaannya dari Bunda Dewi Donason. Baik, jadi untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi dari penelitian memang vaksin ini, vaksin influenza khususnya, itu kategori B. Jadi dalam penelitian tidak menimbulkan efek terhadap janin. Jadi ini masih aman. Dan justru ini punya efek bagus untuk bayinya.
Jadi dalam penelitian juga untuk ibu yang sedang hamil dilakukan vaksin influenza pada trimester ketiga, kemudian memberikan ASI selama minimal 14 minggu kepada anaknya, ini memberikan antibodi kepada si bayinya ini. Jadi menurunkan resiko terjadi influenza pada bayi sebanyak kurang lebih 36%. Jadi manfaat yang didapat pada ibu hamil pada saat diberikan vaksin ini tidak hanya untuk ibunya tapi juga untuk bayinya. Wah, bener banget nih kalau gitu memang harus bukan harus sih, mungkin dianjurkan ya untuk betul. ibu hamil apalagi di masa pandemi seperti ini yang katanya bisa menurunkan resiko untuk terkena influenza pada bayinya. Iya, kemudian memang menurunkan apa? Gejala, komplikasi ya. Iya, komplikasi Kalau misalkan terkena COVID gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya selanjutnya dari Bunda Anggun Pal. Bagaimana tata cara untuk melakukan vaksin influenza di RSCA Sentul Cikampek? Oke, Bunda, untuk tata cara melakukan vaksinasi influenza ya di RSCA Sentul Cikampek mudah sekali. Jadi Bunda juga bisa menghubungi marketing kami terlebih dahulu di nomor 0822 1144 8814 untuk booking vaksin tersebut, dan nanti akan diinformasikan juga jadwal untuk ke poliklinik umum kami. Untuk jadwalnya adalah jam 8 sampai dengan jam 9 malam dari Senin sampai dengan Minggu. Jadi jam 8 pagi ya? Iya, betul sekali. Dan ini adalah Dokter Beterlita, salah satu dokter umum kami. Oke, selanjutnya Dok. Imunisasi influenza dewasa itu berapa ya harganya? Dari Bunda Imarahma Yulia. Kalau itu mungkin bagian marketingnya akan menjawab ya. Oke, Bunda, untuk harga dari imunisasi influenza sendiri di kami adalah kurang lebih Rp300.000. Jadi silakan kalau misalkan nanti mau booking bisa langsung ke nomor yang telah disebutkan tadi di nomor 082211448814. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya ya. Dari Bunda Intan Yunita. Nah, untuk vaksin ini Dok, apakah imunisasi influenza ini baru diramaikan ketika pandemi saja atau memang sebetulnya sudah ada sebelum pandemi? Untuk vaksin influenza sudah ada sebelum pandemi juga. Ini memang vaksin yang dianjurkan terutama untuk anak-anak, kemudian untuk dewasa juga. Cuma memang ramai diperbincangkan pada saat pandemi. Karena itu tadi manfaat-manfaat yang diberikan oleh vaksin influenza ini apabila kita terkena COVID itu akan menurunkan gejala, kemudian mencegah komplikasi. Jadi memang sangat dianjurkan pada masa pandemi. Memang ini sudah vaksin yang umum dan itu tidak hanya pada saat pandemi saja, sudah ada sejak dulu. Dari dulu memang sudah ada ya Dok ya. Baik, pertanyaan terakhir dari ini kayaknya ayah nih Dok, bukan Bunda lagi. Ayah Selamat Musik Pile. Maaf ya Ayah kalau misalkan salah pengucapan namanya ya. Jadi lebih bagus mana Dok? Imunisasi dengan minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalau dilihat dari segi efek samping. Untuk efek samping ya, lebih baik mana antara vitamin dan vaksin? Sebenarnya kedua-duanya bagus. Yang pertama untuk vaksin sendiri itu memberikan proteksi secara spesifik. Jadi kalau misalkan kita vaksin influenza, berarti kita terproteksi dari si virus influenza ataupun vaksin-vaksin yang lainnya itu spesifik untuk virus-virus atau bakteri tersebut. Nah, untuk vitamin ini dia sistemnya itu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi apabila kita terpapar penyakit itu akan memberikan perlawanan yang lebih terhadap antigen-antigen atau virus-virus tersebut di dalam tubuh kita. Untuk efek sampingnya sendiri, untuk vitamin sebenarnya tidak ada efek samping yang luar biasa atau seperti apa ya. Mungkin karena apabila konsumsinya berlebih itu juga sama terbuang sia-sia gitu kalau memang tidak dibutuhkan untuk tubuh.
efek sampingnya mungkin hanya mual atau muntah, karena vitamin tidak semuanya enak diminum ya. Baik. Untuk vaksin sendiri, efek samping hanya ringan-ringan saja sih sebenarnya, seperti bengkak pada bagian penyuntikan, kemerahan atau nyeri, bisa juga demam-demam ringan. Keduanya sama, efek sampingnya minimal. Kalau misalkan harus lebih baik mana, dua-duanya baik. Apalagi kalau dikombinasikan. Sudah divaksin, kemudian juga minum vitamin dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat, itu sangat bagus. Tidak lupa makanan bergizi juga mungkin ya dok ya, Betul. untuk menunjang kesehatan kita. Nah, jadi tadi adalah beberapa pertanyaan. Oh, ini masih ada satu lagi. Satu lagi ini, mana tadi? Yang mana? Ayo. Oh, ini dari Bunda Eis Manis. Bunda Eis Manis nanya nih dok, berapa kali vaksin influenza diberikan pada orang dewasa? Kemudian seberapa penting vaksin influenza bagi orang dewasa? Ya, untuk penting tidaknya tadi sudah sangat jelas dipaparkan ya. Ini sangat penting, terutama dalam pandemi COVID ini, untuk mencegah komplikasi, meringankan gejala apabila terkena COVID, dan untuk tidak membuat rancu gejala yang ditimbulkan oleh COVID. Nah, untuk berapa kalinya ini, vaksin influenza ini harus diulang setiap 1 tahun sekali. Kenapa sih harus diulang? Kan sudah ada pertahanan tubuh. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk virus influenza ini setiap tahunnya dia bermutasi dan membentuk strain yang baru. Makanya itu harus diulang karena vaksin yang dibuat akan mengikuti strain yang timbul pada tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Jadi mungkin saja untuk tahun ini strain A yang tren menjadi penyebab penyakit influenza, tahun berikutnya bukan, bisa jadi seperti itu. Makanya perlu diulang setiap 1 tahun sekali. Oke. Nah, tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh keluarga Sentul dan sudah dijawab oleh Dr. Betarlita. Yang tadi adalah pertanyaan-pertanyaan terpilih saja karena memang banyak sekali yang masuk ya dok ya. Betul. Nah, sekarang kita akan informasikan siapa nih yang menjadi pemenang untuk diberikan giveaway. Sudah dijanjikan di Instagram kemarin, kita akan memberikan 3 giveaway untuk 3 pertanyaan terpilih. Oke, yang pertama dari Bunda Aziza Biansyah. Pertanyaannya tadi, apa manfaat vaksin influenza di masa pandemi COVID-19? Kemudian selanjutnya dari Ibu Dewi Donason, amankah ibu hamil dan menyusui untuk melakukan vaksin influenza? Dan yang ketiga adalah dari ayah satu-satunya hari ini. Betul. Ayah satu-satunya dengan Ayah Slamet Musik Pile. Pertanyaannya adalah, lebih bagus mana imunisasi dengan minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari segi efek samping. Jadi selamat buat para pemenang. Jangan lupa nanti bisa hubungin kami di nomor 0822 1144 8814. Satu lagi diinformasikan untuk jadwal poliklinik umum kita di hari Senin sampai dengan Minggu jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jangan lupa ya. Terima kasih telah menyaksikan YouTube channel RSIA Sentul Cikampek. Salam Sentul. We care, we share.